Kecanggihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian ini adalah rangkaian yang kesekian ya. Setelah apa? Yang materi kemarin itu udah asumsi. Setelah itu sketsa apa? Skenario Thinking. Ternyata luar biasa ya bangsa kita ini ya. Yang begitu beragam, keragamannya di satu sisi menyimpan potensi yang luar biasa untuk tumbuh berkembang menjadi bangsa yang besar. Tapi di sisi yang lain, bangsa kita ini sangat rentan dengan tingkat kerapuhan. Bayangkan, Arab saja yang hanya bahasanya bahasa Arab, pecah berapa itu? Rusia, bahasanya pecah berapa itu? Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri berjajar beribu-ribu pulau. Itu materi saya Pak, yang pecah-pecah itu. Ini untuk apa itu mengulas yang kemarin. Tapi apa yang terjadi? Bangsa ini sangat rentan itu. Maka berbagai kasus yang muncul sudah dibacakan kasus Abu Bakar Ba'asyir. Kasus Abu Bakar Ba'asyir. Maka sesungguhnya kalau kita memakai filosofi gunung es, kenapa gunung es itu ada di laut? Kok tidak di darat yang dibuat contoh itu? Kenapa? Yang dibuat contoh adalah gunung es yang ada di air, bukan gunung es yang ada di darat. Nabrak kereta kalau di darat. Ini karena apa? Ketika kita melihat gunung es yang ada di darat, tidak kelihatan apa yang ada di balik itu. Tapi kalau kita pakai kata gunung es yang ada di laut, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya permasalahan yang nampak itu adalah sebetulnya tapi mengandung makna yang sangat besar. Kenapa? Bongkahannya lebih besar daripada ujungnya. Jangan dikira ada satu kasus meletik begitu, maka rentetannya itu banyak. Maka dalam lewat dengan teori iceberg, model bukan iceberg loh ya, iceberg, analisis model gunung es yang dikembangkan oleh siapa ini? Kalau di darat apa? Es krim ya? Apa terakhir? Otto Schemer. Macet. Macet ya. Teknis ini. Itu belum slide show. Belum slide show. Iya, belum slide show. Belum. Ya. Sekarang boleh. Ya, itu. Ini adalah memang untuk menggali satu masalah itu banyak metode. Tapi untuk menangani kasus-kasus kriminal, kasus sempalan, kasus separatis ekstrim, itu yang paling mendekati nilai yang valid itu pakai rumus model iceberg yang dikembangkan oleh Somon apa Sengit? Sengit dan Hamilton. Di mana ada satu event, ternyata event itu kecil aja, tapi ada yang tidak nampak. Yang tidak nampak ini ada 3 hal yang disebut dengan 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah pattern of behavior. Apa itu pattern of behavior? Apa? Apa itu? Apa itu, Pak? Apa pattern of behavior? Kecenderungan yang biasa terjadi di masyarakat. Kecenderungan yang terjadi di masyarakat. Itu ada di sini. Di bawah lagi apa namanya? System of structure. Apa itu system of structure, Pak Kuat? Pola kecenderungan. Bagus. Powerhouse Pak Kuat. Oke. Dan mental model. Model mental. Apa itu mental model, Pak Agus? Ya, itu Pak nggak kelihatan. Mental model itu cara pandang, perspektif, dan paradigma pelaku sistem yang ada yang menyebabkan struktur sistem itu apa? Bertahan dalam kondisi itu atau berlaku sebaliknya. Dan di balik itu tentu ada sumber. Sumber apa yang
menjadikan mental model, kemudian sistem struktur, pattern sehingga menimbulkan event seperti itu. Kalau kemudian kita lihat, ini ada satu kasus. Kawin anak masih makin marak atau pernikahan dini itu masih marak. Maraknya pernikahan dini itu apa yang menyebabkan? Pattern of behavior-nya itu apa? Kemudian sistem structure itu apa? Kemudian mental modelnya itu apa? Kenapa? Yang cenderung kawin remaja, kawin dini itu adalah anak-anak perempuan. Mental modelnya wong wedok iku, perempuan itu konco ingking, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, daripada menghabiskan biaya banyak, kawinkan aja untuk lempar tanggung jawab. Ada yang mental model apa itu? Ini adalah asumsi yang dikembangkan oleh masyarakat. Kalau kita di Indonesia ini, karena sebetulnya saya masyarakat Jawa yang tinggal di Tapal Kuda, daerah Madura itu begitu. Jadi betapa susahnya. Kemudian kemudian terkait dengan apa yang terjadi, kenapa pakai iceberg analysis? Karena bagaimanapun juga ketika kita melihat peristiwa yang nampak, maka kita harus menyelam sedalam-dalamnya untuk apa? Menggali sampai ke sumbernya. Mulai dari yang pertama, kita lihat kalau ada misalkan Abu Bakar Ba'asyir seperti itu. Jadi Abu Bakar Ba'asyir menyatakan bahwa Pancasila itu tauhid. Kira-kira kita cari pola trennya itu kayak apa? Coba. Sebagai Imam Masjid Istiqlal, Center. nanti kebagian khutbah lo ya, khutbah Jumat nanti. Sempat-sempatnya jarum baru. Ya, bagus. Ya. Simulasi saja, nggak usah Oke, bagus. Bagus. Kemudian pendapat saudara, apa yang saudara sampaikan bagus. Ayo power host. 1, 2, 3. Bagus. Kalau kita lihat pola trennya seperti itu, bagaimana struktur penyebabnya? Bagaimana? Bagus. Yang ditanya bagus, luar biasa. Fakta menunjukkan luar biasa. Dan itu yang disampaikan tadi tentang peristiwa yang ada di Papua Barat tadi ya. Kita sudah sama-sama mendengarkan. Ayo power host. 1, 2, 3. Kalau kita lihat struktur penyebabnya seperti itu, kira-kira bagaimana mental modelnya? Mental modelnya bagaimana menurut? Ya, seperti itu ya. Oh, bagus. Nah, dari mental model seperti itu nya sama. Terbalik. Masih ingat kalau kita ada ayat aula mastumun nisa? Ingat banget itu. Contohin. Aula mastumun nisa itu banyak hal. Ternyata kalimatnya sederhana. Aula mastumun nisa. Ternyata orang menerjemahkan itu macam-macam. Sehingga dengan demikianlah, karena itulah untuk menggali kasus yang lebih dalam, ini akan kita bagi menjadi ini akan ada 100 orang ya. Kita bagi 10 kelompok supaya kita bisa menggali silahkan, ini ada beras, sudah ada beberapa contoh kasus. Saya kira ada beras. Silahkan, dan kemudian kertas plano sudah dibagikan. Udah bawa spidol semua? Sudah. Silahkan ambil posisi dan kemudian kita diskusikan. Waktu berapa? Butuh waktu berapa? 20 menit. Cukup? Cukup. Oke, bagus. Saya kira waktu sudah habis ya. Ayo, masing-masing presentasi. Ya, selesai. Oke, terima kasih. Bagus. Kelas ini memang luar biasa, walaupun di saat Biasa jauh di ini luar. biasa di luar. Ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Chorus 1, 2, 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.